Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 5 ayat yang ketiga. Dengan tema menghadapi kelemahan dengan kasih. Demikianlah firman Tuhan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Pernahkah saudara merasa malu karena kelemahan saudara? Terkadang kita ingin menyembunyikan ketidaksempurnaan kita, terutama saat berada dalam posisi pemimpin. Tetapi Alkitab memberikan sebuah pandangan yang berbeda tentang kelemahan manusia, khususnya dalam konteks imam besar di Perjanjian Lama. Ibrani pasal yang kelima ayat 3 menyatakan, itulah sebabnya ia harus mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri, sama seperti untuk dosa-dosa umat. Ayat ini mengungkapkan realitas yang menarik. Imam besar yang bertugas mewakili umat di hadapan Allah ternyata juga memiliki kelemahan dan dosa yang harus atau perlu ditebus. Dalam sistem Perjanjian Lama, imam besar diwajibkan mempersembahkan korban untuk dosanya terlebih dahulu sebelum melayani umat. Ini bukan sekedar formalitas, tetapi pengakuan publik akan ketidaksempurnaannya. Bayangkan saudara seorang pemimpin rohani yang harus mengakui kelemahannya di hadapan semua orang yang dipimpinnya. Menariknya adalah kelemahan ini tidak mengurangi efektivitas pelayanannya. Sebaliknya, pengalaman akan ketidaksempurnaan justru memungkinkan imam besar untuk melayani dengan kerendahan hati dan empati. Ia bisa memahami pergumulan umat karena ia sendiri mengalami pergumulan serupa. Nah, saudara, prinsip ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Pertama, kesadaran akan kelemahan pribadi adalah langkah awal menuju pelayanan yang efektif. Kedua, mengakui ketidaksempurnaan tidak mengurangi otoritas kita, justru memberikan kredibilitas dan koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. Ketiga, kelemahan kita bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dibawa ke hadapan Allah di dalam kerendahan hati. Tetapi Ibrani juga menunjukkan bahwa sistem ini memiliki keterbatasan. Imam besar harus terus-menerus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Ini menunjukkan ketidaksempurnaan sistem tersebut. Untungnya, dalam Kristus kita menemukan imam besar sempurna yang tidak perlu mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Kristus memahami kelemahan kita karena ia telah mengalami pencobaan seperti kita, namun tanpa berbuat dosa. Ia tidak menjauh dari kelemahan kita, melainkan menjangkau kita dengan kasih dan pengertian. Melalui Kristus, kelemahan kita menjadi tempat di mana kasih karunia Allah bekerja dengan kuat. Saudaraku, saat kita menghadapi ketidaksempurnaan, ingatlah bahwa Allah tidak terkejut dengan kelemahan saudara. Justru disitulah kasih Allah bersinar paling terang. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak menolak kelemahan kami. Sebaliknya Engkau menunjukkan kasih terbesar justru dalam ketidaksempurnaan kami. Ajar kami untuk membawa kelemahan kami ke hadapan-Mu dan menemukan kekuatan dalam kasih karunia-Mu. Melalui Kristus, Imam Besar sempurna kami berdoa. Amin.